sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dan tetap tekun di dalam mengikutinya. Dan saat ini sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yokonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu mengenal Yesus. Sekali lagi tema kita adalah mengenal Yesus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di mana kita melihat bagaimana silsilah Yesus Kristus. Kalau kita sering mendengar ketika dalam sebuah perayaan Natal bahwa dikatakan Yesus adalah keturunan Daud. Mungkin perkataan ini sering kita dengar bahwa Yesus adalah anak Daud, dan terbukti memang sesuai dengan Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 bagaimana silsilah Yesus Kristus sebagai anak Daud. Mengapa dia dikatakan sebagai anak Daud? Kita tadi sudah membaca panjang lebar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika bertemu dengan saudara jauh, biasanya kita akan sulit mengenali mereka. Banyak hal yang berbeda dari ingatan kita sejak kita
terakhir bertemu mereka. Baik itu postur tubuhnya, wajahnya, dan sebagainya. Ini pernah saya alami ketika saya melihat foto terakhir sepupu saya saat perayaan tahun baru. Ketika saya bertanya kepada ibu saya menjawab, "Oh, ini anaknya paman. Masa kamu tidak kenal?" Nah, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikian Matius juga menggunakan strategi yang sama untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Injil Matius dibuka dengan daftar silsilah Yesus Kristus. Di dalam daftar silsilah itu tercatat nama-nama para leluhur Yesus, mulai dari Yusuf ayahnya sampai kepada Abraham. Dua hal yang menjadi perhatian Matius dalam pembukaan Injil ini adalah memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Kita boleh melihat di ayat yang pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang akan datang sesuai dengan janji Allah kepada Daud. Kita boleh melihat di dalam 2 Samuel pasal 7 yang ayat 12 sampai ayat ke-13. Bukan hanya itu saja, sebagai anak Abraham juga Yesus juga datang sebagai pembawa berkat bagi segala bangsa sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sering berdoa, Allah Abraham, Allah Yakub. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud dan Abraham. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja, pembawa berkat. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah Yesus menjadi Raja atas hidup kita? Sudahkah kita memperkenalkan Dia kepada orang-orang yang belum mengenalnya? Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus datang sebagai Raja dan pembawa berkat bagi dunia. Kita sudah mengenal Dia, bahwa Dia dikatakan di ayat pertama tadi, inilah silsilah Yesus Kristus. Dia adalah anak Daud, anak Abraham. Jadi kita boleh membaca dan melihat bagaimana Yesus bisa dikatakan bahwa Dia adalah anak Daud dan anak Abraham. Kita sudah membaca tadi di Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan Dia adalah Raja kita. Dan kita adalah kepunyaannya. Oleh karena itu, mari kita belajar mengenal Yesus. Bukan hanya sekadar mengenal secara daftar silsilah saja, daftar leluhurnya dari awal sampai akhir. Namun kita mengenal secara pribadi siapa Dia yang sesungguhnya. Dia adalah Yesus. Dia juru selamat kita. Dia dari kota Daud. Dia anak Abraham dan anak Daud. Dia lahir ke dunia untuk menebus kita sebagai Raja kita. Oleh karena itu, terima Dia di dalam hati kita. Ketika kita sudah menerimanya, maka kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir di sepanjang hidup kita. Kita merasakan pertolongan Raja yang besar itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja damai. Mari kita mengenal Dia bukan hanya sekedar perkataan. Kita mengenal bukan hanya sebagai daftar silsilah saja, tapi kita mengenal pribadinya bahwa Yesus adalah Raja, anak Allah yang hidup, dan Dialah juru selamat kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dan ajarkan untuk memahaminya. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.